Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah mulai memasuki Minggu Prapaskah pada tahun ini. Saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 48 dengan tema pentingnya doa saat hadapi masalah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biasanya kalau kita menghadapi setiap masalah, apalagi kalau masalah yang kita hadapi masalah besar, maka kecenderungan kita ialah marah-marah. Biasanya kalau suami menghadapi masalah, maka yang dilakukannya ialah memarahi istrinya. Kalau istri sedang menghadapi masalah, maka yang dilakukan ialah memarahi suami. Kalau orang tua sedang menghadapi masalah, maka biasanya anak-anak jadi sasaran amarah. Kalau anak-anak lagi menghadapi masalah, maka sasaran marah mereka ialah papa dan mama dan saudara-saudara mereka. Ada orang yang karena menghadapi masalah, mereka memarahi orang lain yang berjumpa dengan mereka. Mereka tidak ramah kepada orang lain, mereka tidak senyum kepada orang lain, mereka menunjukkan raut wajah yang buruk di hadapan siapa saja yang bertemu dengan mereka. Itu pertanda bahwa sedang menghadapi masalah. Bahkan tidak sedikit orang, saudara-saudara, karena menghadapi masalah, mereka memarahi barang-barang, benda-benda yang ada di hadapannya. Ada yang pukul-pukul meja, ada yang banting kursi, ada yang pecahkan gelas, ada yang pecahkan piring, dan berbagai ekspresi lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami masalah. Bahkan tidak sedikit orang yang karena menghadapi masalah menyesali Tuhan. Ada yang menyesali diri sendiri, bahkan ada orang yang bunuh diri oleh karena menghadapi masalah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa sebetulnya yang perlu kita lakukan kalau menghadapi masalah? Saudara-saudara, kalau kita belajar Alkitab, apalagi firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, di sini kita belajar bahwa untuk menghadapi masalah, maka yang paling penting untuk dilakukan ialah berdoa. Sekali lagi, yang paling penting untuk kita lakukan dalam menghadapi setiap masalah adalah berdoa. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, apa sebetulnya manfaat doa itu sehingga penting untuk melakukannya saat kita menghadapi setiap masalah? Dalam Alkitab, kita belajar banyak sekali manfaat doa dalam kehidupan orang percaya. Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dua manfaat doa yang perlu kita ketahui bersama saat kita menghadapi masalah. Yang pertama, bahwa doa itu memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita menghadapi masalah. Nah, saudara-saudara, masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah masalah besar. Dia akan dikhianati oleh muridnya,
dia akan disangkal oleh muridnya, dia akan ditangkap, dia akan diadili, dan dia akan dihukum mati. Itu bukan masalah kecil. Tetapi mengapa Yesus dalam sisi kemanusiaannya, dia mampu menanggung, dia mampu menghadapi masalah yang begitu besar itu? Jawabannya ialah karena doa, dan melalui itu dia diberi kekuatan untuk menghadapi masalah besar itu. Nah, saudara, selagi kita ada di dunia ini, kita tak henti-hentinya kita menghadapi masalah. Dan masalah-masalah yang ada, secara manusia kita tidak mampu menghadapinya. Nah, saudara-saudara, doa itu sangat penting. Masalah kecil bisa menjadi sesuatu hal yang besar kalau kita tidak membawanya di dalam doa. Tetapi masalah besar bisa menjadi masalah kecil di pandangan kita kalau masalah itu kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Karena itu apapun masalah yang kita hadapi, supaya Anda kuat menghadapi masalah itu, maka tidak ada jalan lain, Anda harus membawa masalah yang Anda hadapi itu di dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, manfaat doa yang kedua ialah bahwa doa itu mencegah kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, bisa saja Anda kena pencobaan, tetapi jangan sampai Anda jatuh ke dalam pencobaan. Banyak orang tidak hanya kena pencobaan, tetapi mereka juga jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh artinya tergeletak, tidak bisa bangkit lagi, hancur karena masalah yang dihadapi. Tetapi kalau kita membawa masalah kita ke dalam tangan Tuhan, di dalam doa, maka inilah yang dikatakan oleh firman Allah, oleh Yesus kepada Rasul-Rasulnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, hai saudara-saudara, hai murid-murid, Anda bisa saja kena pencobaan, tetapi Anda jangan sampai jatuh, jangan sampai tergeletak, jangan sampai hancur oleh karena pencobaan. Dan itu yang harus kita jaga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita, saudara-saudara, tidak bisa menghindari diri untuk bisa kena pencobaan. Tetapi yang kita jaga ialah jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan satu-satunya cara untuk mengcounter hal-hal itu, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, adalah doa. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang Anda hadapi, belum seberat seperti yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dalam masalah yang dihadapinya, yaitu masalah yang begitu berat, maka Tuhan Yesus tidak mencari solusi dari tempat lain secara manusiawi, tetapi dia membawa masalah, persoalan, pergumulan berat itu di dalam doa. Karena doa itu memiliki manfaat yang begitu besar, yang begitu dahsyat dalam setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ada masalahmu? Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.